ketika misalkan masalah pidananya ini kelar, sekalipun misalkan keluar, kami para korban NI KW9 Panji Gumilang akan menyiapkan juga sebuah berkas laporan tentang perdatanya gitu kan. Oh ya? Iya. Kami ini juga dulu nyumbang kan buat institusi pendidikan itu ya, Bang Imam. Kita membangun tuh untuk itu, besar-besaran. Mau membangun ibu kota. Gitu. Jadi memang ada dua gitu ya yang direncanakan. Ada dua? Iya. Kejahatannya itu terkesan halus ya, terkesan halus, tapi benar-benar jahat. Ya, benar-benar jahat karena mengeksploitasi umat Islam ya, dengan cara mereka membuat yayasan-yayasan, mencari dana kemana-mana. Karena dari berjalannya tahun, selama saya mempelajari itu berubah-berubah metodenya, ya kan? Iya, betul. Berubah-berubah. Dan ini yang terakhir untuk pertanyaan sama Pak Imam dan Mbak Leni. Prediksi masa tahanan dengan ketiga laporan yang dicabut, apakah akan berpengaruh itu nantinya? Enggak, kalau enggak ya? Iya, yang kami tahu kan itu pernyataan dari jadi nggak berpengaruh apa-apa. Karopenmas Mabes Polri sendiri kan sudah menyatakan tetap berlanjut karena bukan delik aduan. Oke. Jadi kita tunggu saja ya prosesnya. Mudah-mudahan besok nih sudah besok masuk kapan? hari kerja, maksudnya minggu depan ya. Minggu depan. Sudah tanggal 30 itu sudah ada keputusan yang lain gitu ya, ada kabar baik lah ya untuk masyarakat gitu. Agar tidak mengecewakan dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri gitu. Iya. Dan saya tambahkan sedikit, ketika misalkan Mabes Polri udah merasa lelah gitu kan. Lelah maksudnya? Lelah tanda kutip lah gitu kan. Udah capek nyari pasal apa gitu kan. Terus kemudian coba ini gitu kan, apalagi kan serangan dari Panji Gumilang jelas kan, negosiasi tim-tim negosiatornya kan pasti akan bergerak begitu kan. Ketika misalkan masalah pidananya ini kelar, sekalipun misalkan keluar, kami para korban NI KW9 Panji Gumilang akan menyiapkan juga sebuah berkas laporan tentang perdatanya gitu kan. Oh ya? Iya, kami akan siapkan itu. Oke. Bahwa lepas dari pidananya kita akan perdata mainkan gitu. Oke, saya mau tepuk tangan. Semua itu kan butuh pertanggungjawaban ya, Betul. Bang Imam, karena dia sudah mengorbankan banyak generasi. Itu dari tahun 90 ya. Iya, betul. Bahkan sebelumnya ya. Dan sekarang pun, sampai sekarang pun, walaupun waktu itu sejak tahun 2011-12 itu tidak boleh ada lagi perekrutan, ya saya punya buktinya juga bahwa di tahun 2014 ke sini itu masih ada perekrutan, masih ada, kaderisasi itu ada. Benar, jadi bahkan disebutkan melalui alumni santri gitu kan, target-target santri juga ada disebutkan itu di laporan yang terkait dengan NI KW9-nya gitu. Jadi di sini harus dipahami juga itu nggak terlepas dari institusi pendidikan yang ada di sana. Gitu. Iya. Al Zaitun. Ya, karena memang kami ini juga dulu nyumbang kan buat institusi pendidikan itu ya, Bang Imam. Kita membangun tuh untuk itu, besar-besaran. Mau membangun ibu kota. Gitu. Jadi memang ada dua gitu ya, yang dibangun, yang direncanakan. Ada di sana dua? itu. Ya, di satu sisi untuk negaranya, satu sisi juga untuk pendidikannya, institusi pendidikan. Gitu. Jadi itu saling mengcover jadinya. Bukan saling ya. Institusi pendidikannya yang mengcover konsep negaranya itu. Iya. Gitu. Jadi kaderisasi itu juga saya ada buktinya bahwa masih tetap dilakukan melalui yayasan-yayasan sosial ya, direkrut sebagai relawan gitu, misalnya yang udah lulus kuliah gitu. Ya itu kan saya mengalami sendiri gitu, saya tahu sendiri bahwa teman-teman ada yang fresh graduate gitu kan masuk sebagai relawan-relawan yayasan-yayasan sosial gitu. Jadi walaupun mungkin ya sudah ada MOU dengan pihak intelijen bahwa tidak boleh ada lagi perekrutan, tapi kenyataannya masih ada. APG masih tetap melakukan ya lewat aparat-aparat di bawahnya gitu, melalui alumni santri, kemudian juga penyehatan untuk umat-umat yang tadinya sudah tidak aktif, kemudian juga dari kader-kader yayasan-yayasan sosial gitu yang direkrut gitu. Luar biasa. Jadi teman-teman,
setiap yang kita bicarakan di sini kita siap mempertanggungjawabkan, dan nanti misalkan Panji Gumilang ini akan ada permainan, maka kita juga akan bermain ya. Iya, betul. Ini kita masyarakat harus tetap terus mengawal. Kita harus tetap istiqomah lah. Istiqomah. Ya. Karena ini adalah kezoliman yang luar biasa yang dilakukan oleh suatu gerakan makar atau gerakan yang ditengarai teroris ya. Teroris. Membuat orang lain itu bergerak mencari dana itu juga menteror ya. Memang menekan mental gitu. Jadi ini modus-modus menggunakan modus agama sebenarnya untuk menekan mental umat-umatnya agar mau berkontribusi hartanya ya. Itu termasuk teror ya. Gitu. Oke. Jadi nanti teman-teman kita akan tunggu kira-kira tanggal berapa ini kabar dari Bareskrim. Kalau informasinya sih tanggal 30 itu tanggal akhir 30 September itu akhir dari penahanan dia. Oke. Saya berharap bahwa Mabes Polri menambah penahanannya karena kan kasusnya sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Perbaikannya itu untuk penistaan. Terus kemudian kalau bisa ya ditambah lagi itu karena TPPU-nya kan sudah jelas gitu kan. Menurut saya sudah cukup jelas. Kami memberikan informasi memberikan kontribusi informasi yang cukup lah untuk Bareskrim, sehingga tinggal itulah saatnya diserahkan ke kejaksaan gitu kan kasus TPPU-nya mungkin. Iya. Yang sepengetahuan saya juga saksi-saksi masih terus dipanggil ya untuk bersaksi di TP Deksus. Berarti belum berakhir ya teman-teman. Jadi kita tinggal tunggu ya Mbak Leni, Pak Imam ya. Tanggal 30 September. 30 September semoga ada kabar baik ya dari Mabes Polri. Ditunggu Bapak-bapak. Oke, teman-teman, di video berikutnya saya akan membahas kelanjutan mengenai kasus ini dengan Pak Haidar dan juga Mas Sukanto, dan mengenai beberapa informasi penting yang akan kita bagikan mengenai perkembangan proses hukum dari Panji Gumilang. Begitu. Ya. Baik, makasih. Terima kasih banyak. Sama-sama. Mas Heri. Doain ya masyarakat juga teman-teman semua yang para ex NII KW9 juga jangan berkecil hati. Kita tetap berjuang bersama-sama. Walaupun kami segelintir yang di permukaan, tapi di belakang kami tentu masih banyak yang mensupport kami. Gitu. Terima kasih atas data-data yang sudah dikirimkan kepada kami juga ya. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan adanya dinamika hukum terkait pencabutan laporan penodaan agama terhadap Abdus Salam Panji Gumilang, kami para mantan NII KW9 merasa sangat kecewa dan prihatin. Namun demikian, optimisme kami masih tinggi kepada pihak aparat untuk menegakkan keadilan seraya memperhatikan banyaknya keresahan korban NII KW9. Atas dasar keresahan itu, kami para mantan NII KW9 menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Bahwa pencabutan laporan itu adalah sikap pribadi Ken Setiawan sendiri dan tidak mewakili sikap kami para mantan NII KW9 secara umum dan NII Crisis Center secara khusus. 2. NII Crisis Center adalah gerakan moral yang diinisiasi oleh para mantan aktivis NII KW9 untuk melawan kezoliman Abdus Salam Panji Gumilang. Maka sikap NII Crisis Center akan terus menjadi perlawanan kepada gerakan NII KW9 dan Abdus Salam Panji Gumilang. 3. Kami meminta dan mendukung pemerintah dalam menuntaskan pidana penodaan agama dan pidana lain, diantaranya korupsi dana BOS, penyelewengan undang-undang yayasan, penggelapan, dan tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, kami siap mengawal dan membantu secara penuh aparat hukum untuk menindak dan menyelesaikan permasalahan ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillah.
Bismillah.